Sunat aja jangannya kayak gitu. Ah, eh, lu nggak kira-kira apa kaki gue sakit tau gak sih? Sama bos. Tapi untungnya bos ya, mobil yang ngangkut kita tabrakan sama bus sampai masuk jurang. Tapi untung aja kita selamat sebelum mobil itu meledak. Dan yang paling untung lagi, kita nemuin baju ini. Ini buat bapak nih. Bagus, bagus. Masih ada lagi? Ada lagi pak, tenang masih banyak. Nih pak, buat bapak semua. Nanti kalau kita bebas, kita tambahin pak. Oke, oke. Kalian berdua boleh keluar. Yes, kita bebas bos. Pak Rijal? Siapa? Aduh, makasih pak ya, kita udah dibebasin pak. Buruan bos. Makasih pak ya, udah bebasin kami. Kita bebas bos. Betul. Kalian bebas dari sini. Tapi kalian dipindahkan ke penjara Cirebon. Pak, kan udah kita kasih duit pak. Enak aja. Kalian pikir semua aparat itu bisa disogok? Saya tidak mau disogok. Dan ini akan saya jadikan barang bukti. Asal tahu ya. Kalian berdua ini sudah lama diincar sama polisi. Terutama kamu, Cek. Kamu itu sudah lama saya kenal sebagai pemimpin mafia di sini. Dan gerak-gerik kamu sudah lama kami awasi. Tapi kami tidak punya alasan dan bukti yang kuat untuk menangkap kamu. Tapi sekarang bukti-bukti sudah ada tentang kejahatan kamu yang sudah menumpuk. Pak, kurangnya pak ya. Kalau kurang, tinggal bilang aja pak, saya kasih lagi. Sudah. Pak Rizal, bawa dia. Cepat, Pak. Pak, Ayo. bos. Pak, mendingan kita omongin lagi deh pak. Bapak maunya berapa sih? Saya tambahin. Yuk, jalan cepat. Terima kasih ya, Dek. Kalau nggak ada kalian, Nggak apa-apa, Bu. Mudah-mudahan Bapak cepat sembuh ya, Bu. Kalau begitu, kami permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Bu, kenapa kita bisa sampai punya anak seperti Zakaria? Apakah kita bisa menanggung beban seberat ini, Bu? Ya Allah, kenapa anak yang seharusnya menjadi anugerah, tetapi malah membawa petaka buat keluarga kami, ya Allah. Bapak lebih baik mati saja, Bu. Bapak nggak boleh bicara seperti itu. Setiap ucapan orang tua itu adalah doa. Lebih baik kita berdoa buat Zakaria supaya Allah membukakan pintu hatinya. Semoga akhirnya dia bisa membuat kita bangga, Pak. Bapak sudah putus harapan sama dia, Bu. Lagi pula tidak ada gunanya berharap kepada anak seperti dia. Pak, Ibu yakin, Ibu percaya keajaiban itu selalu ada. Ibu yakin itu. Dan Allah itu nggak pernah tidur, Pak. Ya Allah, lindungilah anak kami, ya Allah. Lindungilah Zakaria, ya Allah. Lindungilah dia, ya Allah. Ya Allah.
Kapan jadi pindahinnya, Pak? Tadi, Mbak. Kira-kira sejam yang lalu. Mereka memang harus dipindahkan ke penjara yang pengamanannya lebih ketat. Makasih ya, Pak. Siap. Pemirsa, kecelakaan beruntun ini telah menelan banyak korban. Salah satunya adalah tahanan kepolisian mafia penjahat yang bernama Zakaria alias Zack. Kecelakaan ini terjadi akibat tabrakan antara mobil tahanan dengan sebuah bus. Kedua mobil tersebut terjun ke dalam jurang sehingga membuat nyawa Zakaria alias Zack tidak dapat terselamatkan lagi. Zakaria, ya Allah. Ya Allah, apalagi yang terjadi, ya Allah. Ada apa, Bu? Zakaria. Zakaria. Dan saat ini mayat Zakaria disemayamkan di Rumah Sakit Putra Husada. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Kenapa bisa seperti ini si Zakaria? Ya. Sudahlah, Bu. Mungkin ini jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat Zakaria. Ibu harus bisa menerima, tabah dan ikhlas. Kita ambil hikmahnya dari musibah ini. Terutama buat Zakaria. Dengan musibah ini, Zakaria bisa terhindar dari dosa-dosa yang akan dia lakukan nanti. Tapi dia anakku, Pak. Zakaria anakku, Pak. Ya Allah. aja jalannya kayak gitu. Lu nggak kira-kira apa kaki gue sakit tau gak sih? Sama bos. Tapi untungnya bos ya, mobil yang ngangkut kita tabrakan sama bus sampai masuk jurang. Tapi untung aja kita selamat sebelum mobil itu meledak. Dan yang paling untung lagi, kita nemuin baju ini dari korban yang jatuh dari bis. Dan sekarang kita bisa nyembunyiin identitas kita. Itu yang paling penting, iya kan? Lu lihat gak bos? Ada mobil lain yang tabrakan beruntun bos. Dan banyak korban lain juga bos. Alah, udah deh. Itu sih nggak penting, biarin aja. Yang paling penting sekarang kita nyamar dulu untuk sementara waktu. Oke? Jangan sampai ketahuan orang-orang. Ngerti? Ya bos. Lama nih bos. Lu bisa pelan dikit gak sih? Kaki gue nih sakit kan gue udah bilang. Sama, makanya buruan. Gue udah di mana nih? Apa gue udah di surga sekarang? Wah, gue gak pernah sholat aja masuk surga. Ngapain orang-orang itu pada sholat kalau gue aja gak sholat masuk surga?
Alhamdulillah. Antum masih diselamatkan oleh Allah, Abdul Rashid. Takdir memang tidak bisa diduga. Jauh-jauh dari Kairo, siapa sangka antum datang ke Indonesia malah kena musibah kecelakaan. Tapi Allah Maha Tahu, orang semulia antum sangat dibutuhkan oleh jamaah di sini. Maka Allah menyelamatkan antum dari kecelakaan itu. Subhanallah. Kenapa diam saja? Ana Haji Ismail, sohibnya antum punya abi. Jangan-jangan kita salah, Pak Haji. Apa maksud antum? Maksud Ana, dia bukan Abdul Rashid yang kita tunggu. Lah, Ana yakin, hakul yakin, Huwa Abdul Rashid yang kita tunggu-tunggu. Penulis buku bestseller ayat-ayat rindu. Dari mana Pak Haji bisa yakin? Antum lihat baju yang dipakainya. Di bajunya ada lambang Universitas Kairo. Cuma mereka berdua kan, di antara penumpang bis yang kecelakaan, yang pakai baju itu. Tapi tampangnya kurang meyakinkan Ana, Pak Haji. Bad, jangan bingung. Tes aja dia. Bisa bahasa Arab apa enggak? Kalau nggak bisa berarti dia palsu. Beres. Wah, mampus deh. Bahasa Arab. Ngaji aja nggak pernah. Wah, bakal masuk penjara lagi nih kalau kita ketahuan. Aduh, gimana nih? Antum, coba sapa kita pakai bahasa Arab. Siapa kamu? Mengaku saja sebelum kami lapor polisi. Ahlan wa sahlan, ya Ustadz.